siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Ada hati yang sehat, ada juga hati yang sakit, ada juga hati yang mati. عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia sangatlah melimpah dan tidak dapat dihitung. Kesehatan, harta, mata, telinga, lisan, anak yang berbakti, serta istri yang solihah, teman yang setia, tetangga yang baik, dan masih banyak lagi yang lain adalah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Meskipun demikian, kebanyakan manusia tidak bersyukur, bahkan banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah nikmat dan anugerah dari Allah Ta'ala. Banyak pula di antara kita yang tidak mengetahui hakikat syukur dan bagaimana cara bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Maknanya, sesungguhnya Allah adalah zat yang memberikan anugerah pada umat manusia, hanya saja kebanyakan umat manusia tidak bersyukur kepadanya. Quran surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 61. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur ada dua macam. Ada syukur yang wajib dan ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berbuat maksiat kepadanya. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan adalah tidak mengatakan perkataan yang diharamkan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat telinga adalah dengan tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat mata adalah dengan tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat harta adalah dengan tidak membelanjakannya untuk perkara yang haram. Adapun syukur yang sunnah adalah mengucapkan dengan lisan pujian yang menunjukkan bahwa Allah lah sang pemberi nikmat dan yang menganugerahkannya
kepada para hambanya. Semisal dengan mengucapkan alhamdulillah. Pemberian nikmat kepada hamba adalah murni anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kewajiban baginya, karena memang tidak ada sesuatu pun yang wajib baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi tsumma idza massakumud dzurru fa ilaihi taj'arun." Yang artinya, dan nikmat apapun yang ada pada kalian adalah dari Allah. Kemudian jika kalian terkena mara bahaya, maka hanya kepadanya lah hendaknya kalian memohon. Quran surat An-Nahl ayat 53. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagian orang sama sekali tidak bersyukur, dan sebagian yang lain bersyukur tetapi tidak secara sempurna. Orang-orang yang sama sekali tidak bersyukur kepada Allah adalah mereka yang takabur, sehingga tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Mereka tidak mau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para utusannya, dan juga hari akhir. Mereka meyakini kekufuran dan menolak tauhid. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala sama sekali, karena mereka telah meninggalkan kewajiban yang paling besar dan paling utama, yaitu iman yang Allah jadikan sebagai syarat diterimanya amal kebaikan. Mereka ini termasuk yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura, yang artinya, dan kami Allah menghukumi amal yang mereka anggap baik yang mereka lakukan dalam keadaan tidak beriman, maka kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbaran atau tidak berguna dan tidak diterima. Quran surat Al-Furqan ayat 23. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah telah memuji Nabi Ibrahim dalam firman-Nya, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi." Yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam panutan dan taat kepada Allah serta berpaling pada agama yang lurus, dan dia tidak pernah termasuk orang-orang musyrik. Dia adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Surat Quran surat An-Nahl ayat 120 hingga 121. Dalam kitab tafsirnya At-Tabrani mengatakan, maknanya Ibrahim tulus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Dan dalam bersyukur kepada Allah atas nikmatnya tersebut, Ibrahim tidak menjadikan sekutu baginya. Artinya, syukur Nabi Ibrahim kepada Allah diwujudkan dengan beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan orang-orang yang bersyukur, mereka tidak sempurna adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi masih meninggalkan kewajiban dan melakukan perkara yang diharamkan. Keadaan mereka ini di akhirat tergantung kehendak Allah. Jika Ia berkehendak, mereka diampuni oleh-Nya dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan jika Ia berkehendak, mereka tidak diampuni oleh-Nya, lalu dimasukkan ke dalam neraka beberapa lama. Akan tetapi, walau bagaimanapun, seorang yang mati dalam keadaan beriman, pada akhirnya semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika keluhuran budi dan akhlak yang terpuji menuntut kita untuk membalas sesama hamba yang berbuat baik kepada kita,
dengan berterima kasih dan berbuat baik kepadanya, maka lebih utama bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita. Imam Al-Junaid pernah ditanya tentang apa itu syukur. Beliau menjawab, "Alla yusallahu bi ni'amihi." Syukur yang wajib adalah tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya. Seseorang yang menunaikan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan, maka ia adalah hamba yang syakir. Kemudian jika ia tidak disibukkan dengan nikmat sehingga melalaikan syukur kepada yang sang pemberi nikmat, dan ia menyadari betapa agungnya nikmat Allah yang selalu melingkupinya, dan perasaan itu semakin kokoh dalam dirinya, serta ia memperbanyak amal-amal kebaikan lebih dari kewajibannya, maka ia disebut hamba yang syakur atau pandai bersyukur. Hamba yang syakur lebih sedikit jumlahnya daripada hamba yang syakir. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur," yang artinya, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mencapai derajat syakur. Quran surat Saba ayat ke-13. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang bersih dari dosa dan tidak disibukkan dengan nikmat sehingga melalaikan syukur kepada Zat pemberi nikmat adalah orang-orang yang sangat jarang dan sedikit di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu ka'ibilin mi'adin la takadu tajidu fiha rahilatan." Rawahu Muslim. Yang artinya, umat manusia itu ibarat 100 ekor unta, hampir tidak kamu dapati di antara mereka yang layak untuk ditunggangi dalam perjalanan jauh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat sebuah isyarat bahwa kebanyakan orang yang memiliki kekurangan, sedangkan orang-orang yang mulia, yang zuhud terhadap dunia, mengejar kebaikan akhirat dan memenuhi syukur dengan sempurna, jumlahnya mereka sangat sedikit. Orang-orang pilihan tersebut ibarat satu unta yang layak dijadikan sebagai hewan tunggangan di antara sekelompok unta yang ada. Satu unta ini yang bagus dan layak dikendarai untuk perjalanan jauh di antara sekelompok unta tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh berkah ini, semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-ali al-azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.